Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Ramadan baru saja berlalu dari kita. Dari bulan Ramadan itu ada umat Islam yang dilahirkan dalam keadaan sukses, dan ada pula yang dilahirkan dalam keadaan gagal. Gagal artinya apa? Artinya ialah bahwa bulan Ramadan itu tidak menghasilkan apapun baginya. Sementara yang sukses itu bisa melestarikan ibadah yang sudah dia biasakan selama Ramadan setelah Ramadan ini berlalu. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah selama Ramadan itu ibaratnya bertani. Bertani itu tidak cukup hanya dengan menanam bibit, tetapi ada 3 lagi yang dibutuhkan supaya nanti hasil panennya menggembirakan. Pertama adalah pupuk, yang kedua air, yang ketiga disiangi, dibersihkan dari rerumputan liar. Manakala ketiga hal ini tidak dilakukan, dipastikan hasil panennya mengecewakan. Sebaliknya, orang yang bertani, selain daripada dia tanam bibit, dia lakukan 3 hal itu. Pengairannya dicukupi, pupuknya diberi, kemudian disiangi secara berkala. Maka itulah hasil panen yang akan sukses, menggembirakan. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi bersabda dalam kaitan ini, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang ikut berpuasa Ramadan, sayangnya tidak ada yang diraih selain rasa lapar dan haus saja. Maka yang lapar dan haus saja itu yang dia peroleh adalah orang yang tadi itu. Ibarat bertani, tidak disiangi, tidak diberi pengairan yang cukup, dan tidak diberi pula pupuk. Nah, itu sia-sia saja. Datang Ramadan, tidak datang Ramadan, baginya tidak lebih dari sekedar rutinitas belaka, tidak lebih daripada itu. Bukan untuk meningkatkan kualitas takwanya. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Jadi sama saja halnya antara sebelum Ramadan datang dengan setelah Ramadan berlalu. Baik yang sama saja itu model ucapannya, model perbuatannya, dan sikapnya sama saja. Tidak ada perubahan yang signifikan yang menunjukkan dia telah sukses menjalani ibadah Ramadan. Nah, itu yang gagal itu. Sebaliknya yang sukses tampak buah yang jelas sebagai hasil dari pelatihan selama Ramadan itu. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini tentu tidak semua buah itu bisa kita sebutkan. Yang pertama, buah itu apa? Dia semakin mencintai masjid. Karena selama Ramadan, jangankan untuk sholat fardu, sekedar untuk ibadah sunat saja dia ke masjid juga. Misalnya pergi sholat sunat tarawih, pergi mendengarkan tausiah, pergi beriktikaf, seluruhnya itu sunat, tapi dia ke masjid juga untuk itu. Nah, untuk yang sunat saja dia ke masjid, apalagi untuk menunaikan sholat fardu. Maka dia akan semakin mencintai masjid. Itu indikasi pertama orang yang sukses menjalani ibadah Ramadan. Akhirnya orang seperti ini apa? Mereka luar biasa cintanya kepada masjid, dan di akhirat dia dapat buahnya. Di padang mahsyar saja, belum lagi di sorga, padang mahsyar sudah dapat buahnya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Laki-laki yang menggantungkan hatinya di masjid, di akhirat dinaungi dengan awan. Yauma la zilla illa zilluh, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan awan yang Allah ciptakan untuk dia itu. Menggantungkan hati di masjid artinya apa? Bahwa dia merasa tidak nyaman kalau sholat fardunya di rumah, di toko, di warung,
di pasar, di ruang kerja, tidak nyaman dia. Dia yang nyaman itu sholat fardunya di masjid berjamaah. Nah itu satu, itu indikasi orang yang sukses menjalani ibadah Ramadan. Yang kedua, dia semakin cinta kepada Al-Quran. Selama Ramadan dia baca Al-Quran, bahkan mungkin ada yang mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan. Kemudian setelah Ramadan berlalu, dia pelajari tafsir Al-Quran, sehingga dengan begitu dia paham apa isi kandungan ayat yang dia baca selama ini, untuk bisa kemudian diaplikasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itu orang sukses ibadah Ramadannya. Tapi kalau kepeduliannya pada Al-Quran tidak bertambah, baginya Al-Quran tidak lebih dari sekedar dibaca-baca saja, walaupun tidak paham, tidak mengerti, dan tidak ada penjiwaan, apalagi pengamalan, maka itu orang gagal. Orang yang sukses itu dia pelajari tafsirnya untuk bisa dia pahami, dia resapi, dan dia amalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, indikasi sukses menjalani ibadah Ramadan ialah dia semakin tinggi tingkat kepedulian sosialnya. Selama Ramadan kita sering bersedekah, bahkan setiap hari. Lalu penutup Ramadan diwajibkan zakat fitrah. Itu apa gunanya? Latihan kepedulian sosial. Mudah-mudahan dengan latihan itu setelah Ramadan berlalu, dia punya jiwa sosial yang tinggi, sangat care, sangat peduli kepada sesama muslim yang nasibnya belum seberuntung nasib dia. Dia ingin banyak tambahan amal solehnya di akhirat melalui berbagi di muka bumi ini. Dia sadar betul harta yang dia simpan, baik dalam bentuk tanah, rumah, kendaraan mewah, atau uang disimpan di bank, itu tidak akan menambah berat amal solehnya di akhirat, tidak sama sekali. Sadar betul dia itu. Makanya yang dia perbanyak adalah berbagi. Dia memiliki di dalam sanubarinya sikap sakhawah. Sakhawah lawan dari sikap bakhil. Bakhil tidak mau berbagi nikmat Allah. Nah itu budak Qarun itu. Qarun yang tidak mau berbagi nikmat Allah. Tapi kalau dia adalah pengikut setia Rasulullah, memiliki sikap sakhawah, pemurah, dia sadar betul harta yang Allah titipkan di tangannya itu ujian iman baginya. Orang yang normal tidak ada yang ingin gagal menghadapi ujian. Semua ingin lulus dalam ujian. Maka dia berbagi supaya dia lulus dalam ujian iman terkait dengan harta itu. Inilah yang disampaikan dalam kesempatan zuhur ini. Kiranya kita yang hadir di masjid pada waktu ini adalah orang-orang yang sukses menjalani ibadah Ramadan, dan akan terlihat pada indikasi itu tadi. Semakin cinta ke masjid, semakin mendalami Al-Quran, dan semakin tinggi tingkat kepedulian sosialnya terhadap sesama. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La